so cantik kan semua itu orang masih Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Warga Kedaton geger aksi baku tembak pelaku curanmor dengan polisi di tengah pemukiman. Diketahui bahwasannya warga Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Kedaton atau tepatnya di depan rumah Indekos Bintang Seminung, digegerkan dengan baku tembak polisi dengan pelaku curanmor pada Selasa 28 Januari 2025. Rido Friza, selaku warga Gedong Meneng mengatakan pihaknya terkejut dengan adanya peristiwa baku tembak antara polisi dengan pelaku curanmor. Diteruskannya, komplotan curanmor bersenjata api tersebut terlibat baku tembak dengan polisi di tengah pemukiman. Polisi juga berhasil mengamankan senjata api rakitan lengkap dengan amunisinya serta motor yang diduga hasil kejahatan. Ia mengatakan peristiwa baku tembak tersebut terjadi saat polisi memergoki komplotan curanmor berjumlah 5 orang tersebut akan melancarkan aksinya. Untuk saat ini pihak kepolisian dari Polresta Bandar Lampung akan melakukan konferensi pers terkait dengan kasus tersebut dan akan dilaporkan langsung oleh reporter Tribun Lampung yakni Bayu Saputra. Sakit ya? Kamu sakit? Jangan. Ibong ya sedang ibong. tanya dulu mereka masih malu-malu malam Lu nih bibi rasa bener. Ini loh. Oke. Siang. Semua dipanggil. ayo kamera ini ini kan belum sempat Halo ya Devi. Halo ya Devi. Halo Nyelip. Dan sama kemantan juga dong. Devi. Ya Devi, nanti tayangannya di status WA aja ya.
Jangan di TV tayangannya. Lagi ya, kita makin kira. Speaker itu kejauhan. Iya. Nanti deket kali kuat deh, jangan jauh-jauh dari kali itu. Jaket sobinya Bang Ore. Ini pula Sayang di mana Bang? Aku di privat nggak? Tadi WA privat pula. Lengit. Ini. Lengit. Banyak yang kirim Telan bumi. Telan bumi. abang. Sudah masuk. Cek. Yang lihat banyak ya. Cek. Sepatu sosial untuk ya. Oh pecah. Oh pecah kacanya. Kuatin nggak Bang sama teman saya namanya Saskia? Ya, dia bisa kalau di muka apa di hati ya. Sat, lo nggak main ini? Mana ini? Jadi kan mana? Foto dulu aja nanti. Depan sini oh, bisa di depan tuh. Cair hari. Cair hari. Set, tempel terus hari. Foto dulu. Ya, Allah. Dalam BP kita pegang dulu ya.
Kapolres, Kapolres. Mana Kapolres? Ah, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tadi Pak Kapolres yang saya hormati, rekan-rekan media yang saya banggakan, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Kami dari Polresta Bandar Lampung saat ini akan menyampaikan beberapa pengungkapan yang kami laksanakan dalam rangka penegakan hukum dan untuk memberikan jaminan keamanan ketertiban kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung. Saat ini seperti rekan-rekan sekalian yang ketahui bahwa dari 2 hari ini kami telah melakukan pengungkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dan sasarannya mereka adalah pencurian kendaraan bermotor. Nanti akan saya jelaskan, kemudian ini adalah barang bukti yang kami temukan, dan ini sudah spesialis, kemudian juga menggunakan senjata api untuk menakut-nakuti lawan dan tidak segan-segan digunakan dalam rangka membela diri mereka upaya untuk kabur. Bahkan terhadap anggota polisi juga mereka melakukan penembakan. Baik, ada 3 laporan polisi yang saat ini berkaitan dengan para tersangka yang berhasil kita amankan. Yang pertama itu dilaporkan di Polsek Cikarang ini. Kemudian tanggal 29 Oktober 2024, kemudian dilaporkan juga di Polresta Bandar Lampung tanggal 19 Januari 2025, dan LP dilaporkan tanggal 29 Januari. Awalnya bahwa kami dari pihak Reskrim Polresta Bandar Lampung, jadi Reskrim itu bukan cuma di Polres, tetapi juga dengan Reskrim yang ada di Polsek. Jadi ada hal yang sudah kami lakukan, kami membentuk namanya Kring melakukan upaya-upaya dalam rangka bukan pencegahan, tapi upaya untuk menangkap pelaku. Dari kegiatan di Polsek Kedaton pada sekitar hari Selasa tanggal 28 Januari, sekitar pukul 4 pagi, anggota operasional dari Reskrim Polsek Kedaton melakukan hunting, melakukan patroli dalam rangka Kring tadi. Kemudian mendapati 5 orang yang sudah masuk dalam rumah berupaya untuk melakukan pencurian dengan pemberatan, tetapi kemudian bisa diketahui, kemudian terjadi pergelutan dengan anggota, kemudian bisa ditangkap. Antara lain, saya pakai inisial aja ya. Awalnya kita anggota Polsek Kedaton menangkap 2 orang, yaitu saudara TP, mana TP itu? Oh, Tio. Ya, kemudian dengan saudara DI. Mereka berdua ini sempat melepaskan tembakan sebanyak 3 kali ke arah anggota
Reskrim Polsek Kedaton. Kemudian 5 orang ini, 3 orang berhasil kabur, 2 orang berhasil kita amankan. Dari mereka ini yang kita temukan. Ini senjata rakitan teman-teman, tapi bentuknya sudah bagus. Sedang kami dalami untuk siapa yang kemudian memberikan ini kepada mereka, atau mereka beli dari mana. 9 mm pelurunya. Ini banyak. Kemudian ada satu yang tidak berhasil meledak, sudah coba ditembakkan tapi tidak meledak. Dan puji syukur bahwa anggota Polsek selamat, tidak mengalami luka tembakan, tapi berhasil melumpuhkan 2 orang. Kemudian dilakukan pengembangan untuk mencari 3 orang yang lain. Pada pagi berikutnya, tanggal 9, kami berhasil menangkap 3 pelaku lainnya. Saat ini pengakuan mereka bukan cuma 3 yang tadi yang sudah kami sampaikan, tapi ada beberapa pengembangan yang lain. Kemudian dari mereka kita menemukan kunci letter T yang digunakan untuk modusnya sama, teman-teman, masuk rumah, kemudian menggunakan kunci letter T, membawa senjata api untuk menakut-nakuti korban. Jadi kalau ada korban yang keluar, mereka takuti pakai senjata api, kuncinya. Kemudian kami juga sudah mengamankan 2 kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Jadi mereka berlima biasanya menggunakan 3 motor. 3 motor ini modusnya adalah mereka setelah mengambil dari lokasi kejadian, biasanya dibawa ke tempat tertentu, disimpan dulu di situ. Jalan di tempat lain sebanyak yang bisa mereka ambil pada saat itu. Baru kemudian mereka bawa kembali. Mereka ini berasal dari Lampung Tengah. Jadi ini pelaku dari Lampung Tengah. Modusnya tadi masuk ke rumah, laksanakan pada malam hari dari jam 12 ke atas, kemudian tidak langsung dibawa motornya, disimpan di suatu tempat tertentu, bukan di rumah, safe house maksudnya, tapi diletakkan misalnya di hutan, di semak-semak, disembunyikan. Setelah mereka merasa cukup, baru kemudian mereka sama-sama bawa ke Lampung Tengah. Di sana sudah ada yang penadahnya. Saat ini sedang kami upayakan pengembangan terkait dengan itu. Pasal yang kami gunakan kepada mereka adalah pasal 363 KUHP dengan dan juga pasal terkait dengan kepemilikan dan penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51. Ancaman hukumannya untuk 363 paling lama 9 tahun dan untuk Undang-Undang Darurat paling lama 20 tahun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silakan bila ada pertanyaan. Jadi target mereka beragam sesuai hunting. Kami sudah memetakan ada beberapa kelompok. Ada kelompok yang ngawasin, berarti mereka punya safe house. Ada kelompok yang hunting, jalan melihat ketika ada langsung disikat. Tidak mesti rumahnya kosong, yang penting bisa mereka masuki, kira-kira aman diambil. Dan sebenarnya di hari tanggal 28 itu mereka sudah mengambil 3 unit kendaraan bermotor, roda 2, di wilayah Jati Agung, masuk di Lampung. Oh, yang itu kali. 3 motor ini sudah berhasil mereka sembunyikan di semak-semak. Rencananya nanti setelah mereka ambil dari sini, kembali baru ke tahu. Jadi modusnya seperti itu. Pelaku ini melancarkan subuh atau gimana? Iya. Tadi itu waktunya subuh jam 12 ya. Jadi sambil jalan ambil, dapat 1 simpan dulu, ngambil lagi, dapat 1 simpan, sampai mungkin bisa dibawa semua, langsung balik. Mereka tidak punya safe house.
hasil pengakuan pelaku ini menjual motor hasil curian berapa? Ya. Mereka dapat langsung jual, penadanya ada, sedang kami kembangkan. Variasi harganya itu sekitar 4 jutaan. Per hasil pemeriksaan mereka para pelaku ini udah berapa TKP, apa ada di luar Bandar Lampung juga? Iya. Jadi kegiatan mereka ini banyak, bukan cuma di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung pun ya seminggu 2 kali. Jadi cukup banyak yang mereka lakukan. Sedang kami dalami untuk bisa upaya untuk mendapatkan kendaraan ini. Uang ini sudah berapa lama kalau mereka uang hasil pencurian ini mereka gunakan untuk? Baik. Jadi ada yang baru keluar dari penjara, jadi ada reservis ini, sehingga dia baru mungkin melakukan sekitar baru ikut 1 atau 2 bulan. Sementara ada yang memang sudah lama, mungkin bermainnya sekitar 1 atau setengah tahun dari 2024. Kemudian uang hasil kejahatan mereka ini mereka gunakan untuk senang-senang, untuk foya-foya. Termasuk narkoba, ada juga alasan untuk kepentingan keluarga, tapi kami rasa lebih banyak mereka gunakan untuk berfoya-foya. Senpi ini sedang kami dalami. Sudah lama ada pada tersangka TP sama tersangka DI. Sudah lama ada pada mereka. Ada yang harganya 2 juta, ada yang harganya 5 juta. Ini masih kami dalami untuk pemasoknya bagi mereka. Mudah-mudahan bisa kami ungkap juga. Ini termasuk peluru dan perlengkapan lainnya. Ini 3 motor yang dicuri di awal itulah yang ditemukan di Jatian itu ya? Iya, yang mungkin teman-teman sudah lihat di TikTok ya. Ada motor yang diletakkan di semak-semak. Yaitu hasil perbuatan mereka berlima ini. Jadi sebelum masuk ke daerah wilayah kita, wilayah Kota Bandar Lampung, mereka main dulu di Jati Agung, Lampung Selatan, baru kemudian Masih pengembangan. Nah, yang kapten angkat tangan. Kapten, woi. Kapten. Kapten. Oke. Tio. Epe, yuk. Woi. Kamu kaptennya ya. Ih, Kamu memang sebelumnya metakin lokasi Bandar Lampung atau memang ada orang lebih dulu yang masuk sini? Pakai bikin dulu. Orang lebih Ya. Motor-motor kamu incar tuh yang metik atau gimana? metik. Memang selalu bawa senjata api dari kamu. Iya. Sudah pernah nembakin ke korban? Benar. Itu apa gunanya senjata itu? Nakut-nakutin. Ya. Sehari semalam itu kamu dapat berapa motor main di Bandar Lampung? 3, 2. Tiap hari. Enggak tiap hari, minggu sekali. Uangnya Buat hari-harian. bagi-bagi sama 4 orang ini. Ya. Seingat kamu sama teman kamu udah berapa banyak motor di mana gitu? Banyak. Berapa banyaknya? 20. Hah? 10-an. 10-an. Dijual di mana itu? Tengah. Lampung Tengah. Yang ada di Lampung. Di sana ya SMP-nya. Dibikin di sana SMP-nya. Oke, cukup. Mas. Jangan sedikit ya, Pak. Ini orang di luar, Pak. Kayaknya. Tengah produksi di tengah boleh. Nanti Ya, kami coba. Jadi saat ini kita sedang melakukan pengembangan untuk itu. Kemudian kami himbau kepada masyarakat Kota Bandar Lampung, tidak usah khawatir. Ada kami Polresta Bandar Lampung. Jadi yang menjadi kendala seringnya adalah bahwa kejadiannya sudah lama baru dilaporkan ke Polres atau ke Polsek, sehingga kami kesulitan untuk bisa menangkap pada saat atau beberapa saat setelah kejadian. Harapan kami ke depan masyarakat Kota Bandar Lampung tidak usah takut. Atas arahan dari Bapak Kapolda Lampung, kami dari Polresta Bandar Lampung siap kapanpun rekan-rekan butuh. Sehingga kalau misalnya ada kejadian, surat-suratnya disiapkan belakangan tidak apa-apa. Yang penting masyarakat Kota Bandar Lampung segera memberitahu sehingga kami bisa melakukan upaya-upaya yang lebih cepat
untuk bisa berupaya menangkap pelakunya beberapa saat setelah kejadian. Jadi ada reserse kami yang berpatroli, ada patroli polisi yang berseragam. Jadi rekan-rekan masyarakat Kota Bandar Lampung tidak usah khawatir. Silakan ketika kejadian sampaikan kepada kami secepatnya sehingga kami bisa menemukan pelakunya beberapa saat setelah kejadian. Kita sudah punya beberapa CCTV di. Baik Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.